Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alivia Regita Cahyani. Di sini saya akan menjelaskan tentang kegiatan mereproduksi bacaan. Kegiatan mereproduksi bacaan terdiri dari 8 kegiatan. Yang pertama yaitu ringkasan. Ringkasan merupakan menyajikan tulisan yang panjang dalam bentuk singkat dan padat. Adapun hal-hal yang bisa diringkas yaitu buku, makalah, skripsi, dan bab-bab di dalam buku atau artikel. Panjang ringkasan biasanya berkisar dari 1/5 dari bacaan tersebut. Ringkasan benar-benar menyajikan inti dari tulisan tersebut, menghilangkan hiasan-hiasan yang ada. Dan juga ringkasan tidak menyajikan contoh dari tulisan tersebut. Yang kedua, yaitu ikhtisar. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ikhtisar merupakan pandangan secara ringkas yang jelas-jelas saja. Ikhtisar merupakan penulisan dari pokok-pokok masalah dan penulisannya tidak diharuskan secara berurutan, boleh secara acak atau juga disajikan dalam bahasa pembuat ikhtisar tanpa mengubah tema isi dari wacana tersebut. Ikhtisar biasanya ditemukan dalam sampul belakang buku, kilasan berita, dan teras berita di surat kabar. Adapun beberapa fungsi dari ikhtisar yaitu untuk penghematan kata, untuk mengembangkan ekspresi, untuk lebih mudah memahami isi dari tulisan atau karangan tersebut. Yang ketiga yaitu resensi. Resensi adalah tulisan yang mengulas dan memberikan penilaian atas suatu bacaan. Resensi dibuat untuk menginformasikan kualitas bacaan kepada pembaca sehingga pembaca mendapat gambaran tentang bacaan tersebut sebelum memutuskan untuk membaca secara lebih dalam atau tidak. Resensi banyak dimanfaatkan sebagai cara memperkenalkan atau mempromosikan buku-buku baru dari penerbit kepada masyarakat umum melalui media cetak. Istilah resensi dalam beberapa media cetak dimuat dalam rubrik timbangan buku, laporan buku, apresiasi buku, bedah buku, dan ulasan buku. Yang keempat yaitu rangkuman. Rangkuman merupakan bentuk ringkasan yang bersifat menyeluruh, padat, dan memuat unsur utama dalam bacaan. Secara umum, rangkuman menggunakan kata-kata perangkum itu sendiri. Rangkuman memudahkan dalam membuat peta konsep. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam kegiatan merangkum. Yang pertama yaitu rangkuman hanyalah mengungkapkan gagasan pokok atau bagian-bagian yang penting dari tulisan asli. Perangkum dapat menghilangkan contoh, ilustrasi, keterangan, atau penjelasan. Yang ketiga, panjang rangkuman tidak boleh lebih dari sepertiga panjang naskah asli. 4. Perangkum tidak boleh mengubah sistematika atau urutan gagasan. 5. Perangkum harus menjaga keseimbangan dengan apa yang dibahas penulis. Yang kelima yaitu sintesis. Dalam tulisan ilmiah, sintesis adalah kegiatan merangkum berbagai pengertian atau pendapat dari dua atau banyak bacaan untuk dihasilkan tulisan yang baru yang sesuai dengan kebutuhan penulis. Sintesis melibatkan kegiatan menganalisis perbedaan, pertentangan, persamaan, dan klasifikasi dari beberapa sumber bacaan. Keenam adalah abstrak. Abstrak merupakan ringkasan isi suatu tulisan ilmiah dalam bentuk singkat dan padat. Panjang abstrak tidak lebih dari 1 hingga 2 paragraf.
atau berkisar 150 sampai 400 kata. Abstrak disusun setelah tulisan ilmiah, dicantumkan teratas dan terdepan sebelum bab latar belakang atau pendahuluan. Dengan posisi teratas atau terdepan, abstrak membantu pembaca untuk mengetahui garis besar isi tulisan sebelum membaca secara keseluruhan. Ketujuh adalah simpulan. Simpulan merupakan bentuk ringkasan yang mengungkapkan gagasan utama dari suatu uraian atau pembicaraan dengan memberikan penekanan pada ide sentral juga penyelesaian dari permasalahan yang diungkapkan. Simpulan juga bisa memiliki arti kesudahan pendapat yang terakhir dari sebuah uraian sebelumnya. Simpulan merupakan sebuah gagasan yang tercapai pada akhir pembicaraan. Dengan kata lain, simpulan adalah hasil dari suatu pembicaraan. Yang terakhir adalah sinopsis. Sinopsis adalah ringkasan pendek dari suatu cerita pendek, novel, roman, dan karya-karya sastra yang lainnya atau karangan. Sinopsis berbeda dengan resensi. Sinopsis berisi ringkasan isi dari sebuah buku atau novel. Meskipun berisi ringkasan, sebuah sinopsis tetap bisa mencerminkan isi sebuah buku dengan baik. Sinopsis hanya bisa berisi ringkasan cerita. Dengan kata lain, hanya novel atau buku yang ada unsur cerita yang ada sinopsisnya. Dari penjelasan saya, dapat disimpulkan bahwa kegiatan mereproduksi bacaan adalah mengambil inti dari sebuah bacaan dengan tujuan memudahkan para pembaca. Tetapi, dari 8 kegiatan tersebut tetap memiliki keunikan dan gaya bahasa masing-masing, serta memiliki tujuan tertentu. Sekian presentasi dari saya. Apabila salah kata dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.